Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu mencari anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang ada di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 27 Februari 2021 ini berjudul Ada Yang Lebih. Kisah Bu Mukidi lagi. Bu Mukidi itu anyel tenan. Bagaimana atau tidak anyel? Wong dia yang memulai jualan online nasi goreng udang. Lah kok Bu Eva itu cuman ikut-ikutan, malah lebih laris toh. Banyak order. Pakai penglaris po ya. Pak Mukidi komentar, "Sabar toh Bu. Lah memang rezeki dia begitu kok. Mbok ya kita itu nrimo ing pandum toh Bu. Berdoa saja minta penglaris pada Tuhan." Alah Pak, Bapak kan mesti ngono loh. Tuhan kok disangkut-sangkutkan sama sego goreng. Ya gak gitu toh Bu. Kita bisa minta petunjuk dari Tuhan. Petunjuknya dari Tuhan, kita yang melaksanakan. Gak Pak, artinya gak anyel malah kon sembahyang. 2 hari kemudian Siska anaknya pulang kuliah dengan wajah berbinar-binar mengatakan ibunya, Bu, aku tahu rahasia Bu Eva sekarang. Tahu, aku tahu. Apa rahasianya Bu Eva itu? Ya namanya rahasia kok ditanyakan. Rahasia ya rahasia Bu, sambil menggoda ibunya. Ayolah sis, ibu kepingin tahu banget. Tapi ibu janji juga ya, jawab pertanyaanku ya. Iya, pokoknya yang penting apa rahasianya? Janji dulu. Ibu butuh berapa hari untuk menjawab pertanyaanku? Emangnya pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Bu, ada 2. Pertama, apa kelebihan agama Katolik dibandingkan dengan agama lain? 2, apa kelebihan ibu dan bapak sebagai orang Katolik dibandingkan dengan umat Katolik lainnya? 3 hari, bisa ya Bu? Mulai jam ini. Harus ada jawab, oke? Iya, rahasianya apa? Bu,
orang-orang di sini itu menyukai diskon, cashback, hadiah, kualitas bagus, kemasan menarik, suka rebutan, dan sesuatu ada ciri khasnya. Nah, rupanya Bu Eva ini memainkan diskon, Bu. Coba lihat, setiap Selasa dan Jumat pesanan mulai jam 00 sampai jam 10 harga nasi gorengnya didiskon 20%. Lalu di luar jam itu harganya normal. Makanya setiap hari Selasa dan Jumat itu pesanan Bu Eva meludak, Bu. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini memberi pelajaran, pertanyaan, dan tantangan bagi para murid. Demikianlah sabda Yesus. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Saudara-saudara, hal ini berarti bahwa kehidupan beragama para murid Yesus harus berkembang terus menjadi lebih dan lebih sampai menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Kesempurnaan hidup beragama ini mestinya menjadi inspirasi orang untuk juga menjadi lebih dan lebih, bahkan mendekati sempurna dalam kehidupan lainnya, termasuk berjualan. Kembali kepada kisah Bu Mukidi, dagangan Bu Eva menarik pembeli karena ada diskon. Dagangan Bu Mukidi pun bisa menarik kalau tidak sekedar biasa-biasa saja. Harus ada kelebihannya. Demikian juga hidup keagamaan kita. Lalu, seandainya kepada kita diajukan pertanyaan Siska. 1. Apa kelebihan agama Katolik dibandingkan dengan agama lain? 2. Apa kelebihan kita atau kelebihan saya dan Anda dibandingkan dengan umat Katolik lainnya? Tentu saja maksud pertanyaan ini bukan untuk meremehkan agama lain atau sesama umat Katolik, tetapi untuk memacu diri kita agar mengusahakan kemajuan dalam kekatolikan kita, yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan harian kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita selalu memilih bahagia. Amin.